Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang materi Khulafaur Rasyidin. Tujuan dari pembelajaran ini, pertama, menyebutkan nama-nama Khulafaur Rasyidin. Kedua, merangkum secara singkat kisah dan kontribusi Khulafaur Rasyidin. Dan yang ketiga, menganalisis peran dan pengaruh Khulafaur Rasyidin dalam perkembangan Islam. Apa itu Khulafaur Rasyidin? Khulafaur Rasyidin terdiri dari dua kata. Yang pertama, khulafa, dan yang kedua, ar-rasyidin. Khulafa adalah bentuk jamak dari khalifah yang artinya pengganti. Sedangkan ar-rasyidin adalah bentuk jamak dari ar-rasyid yang artinya orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi, Khulafaur Rasyidin adalah para pengganti dan penerus kepemimpinan Islam setelah wafat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa sajakah Khulafaur Rasyidin itu? Khulafaur Rasyidin terdiri dari 4 orang. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, Umar bin Khattab. Ketiga, Utsman bin Affan. Dan terakhir, Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah pertama setelah Nabi Muhammad wafat. Beliau dilahirkan pada tahun 571 Masehi. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Abi Wafah At-Taimi. Gelar Abu Bakar diberikan oleh Nabi Muhammad karena ia adalah paling cepat masuk Islam atau dikenal dengan As-Sabiqul Awwalun. Gelar As-Siddiq diberikan karena ia selalu membenarkan Nabi Muhammad dalam berbagai peristiwa, terutama membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Abu Bakar memimpin dari tahun 632 Masehi sampai dengan 634 Masehi atau kurang lebih selama 2 tahun. Abu Bakar senantiasa meneladani perilaku Nabi Muhammad. Dalam menentukan keputusan, beliau selalu mengajak para sahabat untuk bermusyawarah. Jasa atas kepemimpinannya yang pertama, pelopor dalam pembukuan Al-Quran, dan yang kedua adalah mendirikan Baitul Mal, yaitu suatu lembaga yang mengurusi kas dan keuangan negara untuk kesejahteraan rakyat. Yang kedua ada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mempunyai nama lengkap Umar bin Abdul Uzza. Umar bin Khattab menjadi khalifah sejak tahun 634 Masehi sampai dengan 644 Masehi. Beliau diberi gelar Al-Faruq yang artinya membedakan mana yang baik dan buruk. Beliau seorang pemberani, jujur, adil, tegas, bijaksana, dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Beliau juga seorang pemimpin yang hidup sederhana dan suka bermusyawarah. Jasa atas kepemimpinannya yang pertama, perluasan wilayah secara besar-besaran. Yang kedua, penetapan kalender Hijriyah atau penetapan tanggal 1 Muharram sebagai tahun baru Hijriyah. Dan yang ketiga adalah mencetak mata uang negara. Khalifah yang ketiga ada Utsman bin Affan. Utsman bin Affan berasal dari Bani Umayyah. Beliau memerintah selama 12 tahun atau dari tahun 644 sampai dengan 656 Masehi. Beliau dikenal sebagai orang kaya dan dermawan. Bukti kedermawanan Utsman bin Affan yaitu pada masa pemerintahan Abu Bakar, beliau pernah memberikan gandum yang diangkut dengan 1000 unta untuk membantu kaum miskin yang menderita di musim kering. Jasa atas kepemimpinan Utsman bin Affan yang pertama yaitu menyusun atau membukukan kitab Al-Quran. Hal ini dilakukan karena beliau khawatir akan terjadi perbedaan Al-Quran. Kemudian, beliau membentuk panitia penyusunan Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Thabit dengan anggotanya Abdullah bin Zubair dan Abdurrahman bin Haris. Panitia tersebut bertugas menyalin ulang ayat-ayat Al-Quran dalam sebuah buku yang disebut mushaf dan diperbanyak 4 buah atau eksemplar. Yang kedua, beliau juga merenovasi Masjid Nabawi di kota Madinah dengan cara memperluas dan memperindah bentuknya.
Dan khalifah yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan anak dari paman Rasulullah yaitu Abu Thalib. Abu Thalib selalu membela dakwah Nabi Muhammad. Masa pemerintahan Ali kurang lebih selama 5 tahun atau dari tahun 656 sampai 661 Masehi. Ali bin Abi Thalib adalah seorang yang pemberani. Selain pemberani, Ali bin Abi Thalib juga seorang pemimpin yang peduli terhadap pendidikan. Sebagai contoh, beliau mendirikan beberapa madrasah untuk tempat belajar anak-anak. Jasa atas kepemimpinannya, yang pertama, mengharuskan pegawainya jujur, cakap, dan bertanggung jawab. Selain itu, yang kedua adalah memajukan bidang ilmu bahasa serta mengembangkan bidang pembangunan terutama di kota Kufah sebagai pusat ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, dan ilmu pengetahuan lainnya. Sekian untuk pembahasan kali ini. Mudah-mudahan kalian dapat meneladani sikap para khulafaur rasyidin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.